Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Meski bukan salat wajib, tahajud menjadi salat sunnah yang diutamakan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Bertebaran ayat-ayat yang mengungkap keutamaan salat pada sepertiga malam ini. Di antaranya tercantum pada Quran Surat As-Sajadah ayat 16, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sementara itu, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Imam At-Tabari menjelaskan, lambung yang jauh dari tempat tidur memiliki makna bahwa mereka sibuk berdoa kepada Allah dan beribadah dengan rasa takut dan harap. Menurut dia, lambung seseorang disebut jauh dari tempat tidur apabila ia tak tidur. Sementara orang lain sedang menikmati lelapnya, seorang hamba memilih untuk menjauhi tempat tidur demi dapat bangkit melaksanakan salat. Dia menikmati ruku, sujud, dan berzikir menyebut asmanya. Keajaiban salat tahajud pun terbukti bukan sekadar isapan jempol. Banyak hikmah dan fadilah yang diperoleh seorang hamba saat berkholwat dengan Tuhannya. Dalam buku Mukjizat Salat Malam karangan Salamah Muhammad Abu Al-Kamal, kisah tahajud para sahabat dan orang-orang saleh ditulis dengan indah. Saat hendak melakukan tahajud, Umar bin Khattab kerap membangunkan anggota keluarganya sambil membacakan ayat Al-Quran Surah Taha ayat 132, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Umar, seorang khalifah yang memiliki kekuasaan yang membentang dari Jazirah Arab hingga ke Mesir, kerap menyibukkan malam-malamnya dengan tahajud. Dia bahkan berkata, sekiranya bukan karena 3 hal, aku tidak ingin hidup lebih lama, yaitu berjihad di jalan Allah, bersusah payah pada malam hari, dan berkumpul dengan orang banyak untuk mendapatkan nasihat-nasihat terbaik, seperti mengambil buah-buah terbaik. Nikmatnya salat malam diperlihatkan seorang sahabat, Ibad ibnu Bashar radhiyallahu anhu, syahdan, Rasulullah dikuntit seorang musyrik, dia hendak membunuh para sahabat. Pada satu tempat, Rasulullah meminta singgah untuk beristirahat sejenak. Dia pun mengamanahkan Ammar ibnu Yasir untuk menjaga keamanan, sementara Ibad ibnu Bashar melakukan salat malam. Penguntit tadi datang, dia lantas mengarahkan panahnya kepada Ibad ibnu Bashar hingga mengenainya. Ibad mencabut 3 anak panah yang menancap di tubuhnya. Namun, dia terus saja melakukan ruku dan sujud. Kemudian, Rasulullah pun terbangun. Ketika mengetahui hal itu, sahabat Muhajirin bertanya kepada Ibad, "Mengapa engkau tidak membangunkanku ketika pertama kali terkena panah?" Ibad menjawab, "Aku sedang salat dengan membaca surah Al-Kahfi, aku tidak ingin menghentikannya." Umar bin Abdul Aziz, salah satu penguasa muslim paling sukses di zamannya, juga tak kendur dari salat tahajud. Kesaksian tahajud Umar disampaikan istrinya, Fatimah binti Abdul Malik, kepada Al-Mughirah ibnu Hakim. "Hai Mughirah, saya tahu bahwa kadang-kadang di antara manusia ada orang yang lebih rajin salat dan puasa daripada Umar. Akan tetapi, saya tidak pernah melihat orang yang dekat kepada Tuhannya seperti kedekatan Umar. Setelah salat Isya pada akhir waktu, dia merebahkan diri di atas tempat sujud. Dia berdoa dan menangis hingga tertidur. Kemudian, dia bangun, lalu berdoa dan menangis hingga tertidur. Demikian seterusnya hingga subuh." Al-Zuhad, karya Ibnu Hanbal. Umar bin Abdul Aziz punya musalah khusus di tengah rumahnya, tidak seorang pun boleh memasukinya. Di sana, pada akhir malam dia mulai bermunajat hingga terbit fajar. Fatimah pun pernah dibuat sedih saat mendapati Umar sedang gundah seusai membacakan sebuah ayat pada malam ketika dia salat. Pada hari itu, manusia seperti anai-anai bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sang Amirul Mukminin pun menjerit, "Oh, betapa buruknya keadaanku pada subuh ini." Kemudian, dia duduk dan merebahkan diri. Dia mulai bersikap dingin kepada istrinya. Dia pun melanjutkan perkataannya, "Celaka aku, bagaimana aku pada hari manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan." Dia pun jatuh seperti mayat hingga terdengar suara azan subuh. Fatimah istrinya kerap berderai air mata saat mengingat kejadian itu. Bagaimana pula tahajudnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i membagi malam menjadi 3, bagian pertama untuk menulis, kedua untuk salat, ketiga untuk tidur. Husain Al-Karabisi bercerita mengenai tahajudnya Imam Syafi'i. Ketika itu, dia melewati malam bersama sang imam kelahiran Gaza, Palestina. Sang imam membaca Al-Quran tidak lebih dari 50 ayat. Jika ingin membaca lebih banyak, dia membaca 100 ayat. Setiap kali membaca tentang rahmat,
dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan kaum mukminin. Setiap kali dia membaca ayat siksa, dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan kaum mukminin. Seakan-akan dia menggabungkan harap dan takut sekaligus. Zu'abah merupakan salah seorang istri tabi'in yang saleh. Pada malam hari, suaminya, Raya ibnu Amr al-Qaisi, berpura-pura tidur. Pada seperempat malam pertama, istrinya bangun dan berkata, "Hai Raya, bangunlah." Raya menjawab, "Ya, aku akan bangun." Akan tetapi, dia tidak beranjak dari tempatnya. Pada seperempat malam kedua, istrinya kembali bangun dan berkata, "Hai Raya, bangunlah." Raya kembali menjawab, "Ya, aku akan bangun." Pada seperempat malam ketiga, dia berkata, "Hai Raya, bangunlah." Raya menjawab, "Ya, aku akan bangun." Pada seperempat malam terakhir, dia berkata, "Hai Raya, pasukan telah berangkat, orang-orang yang berbuat kebajikan telah mendapatkan kemenangan. Andaikan aku tahu bahwa engkau hanya berpura-pura kepadaku." Raya pun berubah. Pada malam-malam yang lain, Zu'abah selalu berdandan. Jika suaminya berhajat kepadanya, dia melayaninya. Setelah itu, mereka berdua asyik beribadah kepada Allah.